Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga uji coba internasional dilakoni oleh tuan rumah Piala Dunia 2026 mendatang, Amerika Serikat, yang justru kalah dari Kanada dengan skor 1-2 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Amerika langsung tertinggal di babak pertama menit 17 melalui Jacob Shuffleboard. Unggul 0-1, Kanada kembali mampu menghujam gawang paman Sam melalui sepakan keras Jonathan David di menit 58. Di sisa laga, Amerika hanya mampu memperkecil kedudukan lewat Lucas De La Torre di menit 66 sekaligus menjadi gol terakhir yang tercipta di pertandingan kali ini. Laga pertama UEFA Nation League mempertemukan Inggris, yang sukses mengalahkan tuan rumah Irlandia dengan skor 0-2 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Di babak pertama, tim asuhan Lee Carsley itu langsung mengungguli tuan rumah saat laga baru berjalan 11 menit melalui sepakan Declan Rice yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Dan, 15 menit berselang, winger Manchester City, Jack Grealish, sukses menggandakan keunggulan Three Lion menjadi 0-2 memanfaatkan assist dari Declan Rice. Di sisa laga, tak ada lagi gol tercipta yang membuat Inggris meraih 3 poin dengan skor akhir 0-2. Tim Der Panzer Jerman melakoni laga melawan Hungaria dengan kemenangan telak 5-0 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Pesta gol tim asuhan Julian Nagelsmann dibuka oleh gol dari Niklas Füllkrug di menit 27 memanfaatkan umpan Jamal Musiala yang kemudian berhasil mencetak gol untuk dirinya sendiri di menit 57. Di menit 66, Florian Wirtz menambah keunggulan tim Panzer menjadi 3-0. 11 menit berselang, Alexander Pavlovic kembali membuat Hungaria tertunduk dengan golnya. Dan, striker Arsenal, Kai Havertz, menutup laga dengan gol penaltinya yang sekaligus mengakhiri penderitaan Hungaria menjadi 5-0. Tim kincir angin Belanda, sukses menang besar atas tamunya, Bosnia-Herzegovina dengan skor 5-2 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, striker anyar Man United, Joshua Zirkzee, sukses menyundul bola masuk ke gawang tim tamu untuk mengubah skor menjadi 1-0 di menit 13. Sayang, 14 menit berselang giliran Bosnia yang sukses mencuri gol lewat sontekan Armedin Demirovic. Di injury time babak pertama, gelandang AC Milan, Tijani Reijers, sukses membawa Belanda kembali unggul 2-1. Dan, di menit 56, Reijers kembali menusuk kotak penalti untuk memberikan assist kepada Cody Gakpo yang berada di depan gawang. 3-1 Belanda memimpin hingga menit 73 sebelum striker veteran Edin Dzeko memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Namun, striker pengganti Wout Weghorst kembali menjauhkan jarak keunggulan menjadi 4-2 lewat golnya di menit 88. Sebagai penutup, gelandang muda Xavi Simons mengunci kemenangan 5-2 Belanda atas Bosnia dengan golnya di injury time akhir laga. Pertandingan antara Norwegia, yang bertandang ke markas Kazakhstan berakhir imbang tanpa gol. Belgia sukses mengalahkan dengan skor 3-1 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol timnas Belgia dicetak oleh Kevin De Bruyne menit ke-21 dan eksekusi penaltinya di menit 52. Sementara gol ketiga dicetak oleh Yuri Tielemans di menit 48. Laga sengit tersaji dalam lanjutan UEFA Nation League kala tuan rumah Prancis, yang kalah atas tamunya, Italia, dengan skor 1-3 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, Prancis sebenarnya mampu unggul cepat di menit pertama melalui kaki Bradley Barcola. Sayang, petaka bagi tim ayam jantan dimulai sejak menit ke-30 setelah tendangan voli Federico Di Marco sukses menghujam gawang Mike Maignan. 5 menit babak kedua berjalan, serangan cepat Gli Azzurri membuahkan gol kedua melalui sontekan Davide Fratesi. Dan, Italia menutup kemenangan mereka menjadi 1-3 melalui Giacomo Raspadori di menit 73.
Tim dinamit Denmark sukses mengalahkan tamunya, Switzerland dengan skor 2-0 Jumat dini hari waktu Indonesia. Bermain di hadapan publiknya sendiri, timnas Denmark baru bisa memecah kebuntuan hingga menit 82 setelah Patrick Dorgu berhasil melesakkan bola masuk ke gawang kiper Swiss Gregor Kobel. Dan sebagai penutup, mantan gelandang Tottenham Hotspur, Pierre-Emile Højbjerg sukses menggandakan keunggulan tuan rumah sekaligus mengunci kemenangan 2-0 atas Swiss di injury time akhir laga. Sementara itu, salah satu tim raksasa Portugal, yang menjamu Kroasia, berhasil meraih 3 poin usai kemenangan 2-1 pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Bermain di Estadio do Benfica, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sukses unggul cepat melalui kaki Diogo Dalot saat laga baru berjalan 7 menit. Setengah jam kemudian, striker Gaek sekaligus kapten tim, Cristiano Ronaldo, sukses mencetak gol kedua Selekau yang sekaligus menjadi gol ke-900-nya di kancah profesional. Kendati Kroasia berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di menit 42, namun, di sisa laga tak ada lagi gol tambahan yang membuat Portugal menang 2-1. Sang jawara Euro 2024 Spanyol, harus puas mengakhiri laga dengan skor 0-0 kala bertandang ke markas Serbia. Skotlandia, kembali harus menelan kekalahan saat menjamu Polandia dengan skor 2-3. Tim tamu bahkan sudah unggul cepat di menit ke-8 lewat aksi Sebastian Szymanski. Di akhir babak pertama, Polandia berhasil menggandakan kedudukan lewat penalti striker asal Barcelona, Robert Lewandowski. Babak kedua berjalan 1 menit, tuan rumah akhirnya memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 melalui Billy Gilmour. Bahkan setengah jam berselang, mantan gelandang MU, Scott McTominay sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sayang, 1 poin tuan rumah sirna di injury time akhir laga saat Polandia mendapat hadiah penalti kedua yang kali ini sukses dieksekusi oleh Nikola Zalewski. Polandia pun menang 2-3. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin, mempertemukan Brazil, yang sukses mengalahkan Ekuador dengan skor tipis 1-0. Bermain di depan pendukungnya sendiri, tim Samba hanya mampu mencetak satu-satunya gol di laga ini berkat passing jarak jauh dari striker Real Madrid, Rodrigo, di menit 30. Brasil pun menang 1-0. Sementara La Celeste Uruguay ditahan imbang oleh tamunya, Paraguay dengan skor 0-0. Kolombia sukses menahan imbang Peru 1-1 pada laga yang digelar Sabtu pagi waktu Indonesia. Setelah mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata, tuan rumah Peru memulai babak kedua dengan unggul terlebih dahulu di menit 68 melalui sontekan Alexander Callens. Kemenangan tuan rumah buyar di menit 82 setelah winger Liverpool, Luis Diaz, sukses menyundul bola masuk ke gawang dan memaksa kedua tim harus berbagi angka 1-1. Sang juara dunia Argentina berhasil menghempaskan perlawanan Chili dengan skor 3-0 pada Jumat pagi waktu Indonesia. Bermain di Estadio El Monumental, Lautaro Martinez dan kawan-kawan baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua menit 48 melalui sepakan mendatar Alexis Mac Allister. Memimpin 1 gol, tim asuhan Lionel Scaloni akhirnya mampu menggandakan keunggulan lewat sepakan keras Julian Alvarez di menit 84. Dan, sebagai penutup, striker AS Roma, Paulo Dybala, sukses mencetak gol menit akhir di injury time babak kedua. La Albiceleste pun menang 3-0. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim nasional Indonesia senior sukses mencuri 1 poin dari tuan rumah Arab Saudi usai bermain imbang 1-1 Jumat dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, tuan rumah Saudi Arabia mendominasi penguasaan bola, sementara Indonesia memainkan skema pertahanan rapat dengan memanfaatkan transisi serangan balik.
Alhasil, skema tersebut berjalan apik dengan berbuah gol di menit 19 melalui tendangan keras Ragnar Oratmangoen yang berbelok arah setelah mengenai tubuh Sandy Walsh. 0-1 Indonesia memimpin. Sayang, di akhir paruh pertama tuan rumah sukses menyamakan kedudukan lewat sepakan Musab Al-Juair yang juga berbelok arah setelah terkena badan Calvin Verdong. Di babak kedua, The Green Falcon mendapat peluang emas lewat titik putih yang gagal dikonversi menjadi gol berkat tepisan handal kiper timnas Garuda, Martin Paes. Di sisa laga, tak ada lagi gol tercipta yang membuat kedua tim sama-sama meraih 1 poin. Raksasa Asia, Jepang, sukses menggulung tamunya, Cina, dengan skor telak 7-0 pada Kamis malam waktu Indonesia. Pesta gol tuan rumah lahir di menit ke-12 melalui sundulan Wataru Endo dalam situasi sepak pojok. Di akhir babak pertama, Karo Mitoma sukses menggandakan keunggulan Samurai Biru menjadi 2-0. Mantan pemain Liverpool, Takumi Minamino, kemudian berhasil mengubah papan skor menjadi 4-0 di menit 52 dan 58. Sebagai penutup, Jepang kembali menambah 3 gol yang semakin menenggelamkan Cina lewat aksi Junya Ito di menit 77, gol sundulan dari Daizen Maeda menit 87, dan diakhiri oleh gol Takefusa Kubo di injury time babak kedua. Korea Selatan harus puas berbagi angka 1 poin setelah ditahan imbang oleh tamunya Palestina dengan skor kacamata. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.